Mohon bantuan subscribe, like, dan komennya kakak sekalian, agar channel ini bisa bertumbuh sehingga Mimin semakin semangat. Terima kasih banyak, semoga terhibur. Bab 61, Yuni, makanlah kalau kamu suka. Nantinya, kalau kamu ingin makan sesuatu, katakan saja kepada ayah. Ayah akan membelikannya untukmu. Hati Ravindra menjadi luluh saat melihat wajah Yuni yang imut. Baiklah, terima kasih, ayah. Yuni mengangguk dengan sangat patuh dan sangat sopan. Cindy dan Gilang pun saling bertatapan dan sedikit tersenyum. Ayo, cicipi anggur merah ini. Selam di penjara, aku tidak bisa mencicipi anggur merah seenak ini. Setelah meminta pelayan untuk membuka sebotol anggur merah, Ravindra mulai menuangkannya untuk Helen, Cindy, dan Gilang. Ayah, ibu, ayo makan. Makanlah yang banyak, jangan sungkan. Sambil tersenyum, Helen berinisiatif mengambilkan lauk untuk Cindy dan Gilang. Kamu juga makanlah yang banyak. Cindy tersenyum lebar. Dia semakin menyukai menantunya yang tiba-tiba muncul ini. Dia pun mengambilkan beberapa lauk untuk Helen. Bagaimanapun, Helen adalah seorang putri yang lahir di keluarga kaya, tetapi dia tahan hidup menderita bahkan tidak merendahkan Cindy dan Gilang. Bagi Cindy, itu sudah sangat luar biasa. Rasa masakan ini benar-benar enak. Setelah mencicipi sedikit, Cindy tidak bisa menahan diri untuk memuji. Namun, pada akhirnya, dia pun mengungkapkan isi hatinya, tapi sayangnya, harganya cukup mahal. Ravindra, kamu memesan begitu banyak tanpa membawa uang tunai. Apakah uangmu cukup? Terlihat jelas bahwa hal yang paling dikhawatirkan Cindy adalah Ravindra tidak punya uang untuk membayar tagihan. Bagaimanapun, dari total uang tunai senilai 1,2 miliar rupiah yang ada, mereka telah mengambil 600 juta rupiah, sedangkan Ravindra memiliki 600 juta rupiah. Namun, semuanya disimpan di dalam villa dan tidak dibawa keluar. Sekarang mereka memesan begitu banyak makanan, akan sangat merepotkan jika nanti mereka tidak bisa membayar. Ibu, tenang saja, aku masih punya uang di kartuku. Kalau hanya untuk makan saja, tentu bukan masalah. Ravindra berkata sambil tersenyum. Bajingan, siapa yang berani memukul putraku? Beberapa menit setelah mereka makan, seorang wanita kaya berusia 40 tahun lebih bergegas masuk ke restoran. Wanita yang mengenakan pakaian bergaya tradisional itu membawa serta sekitar lebih dari 20 orang pengawal di belakangnya. Di belakang dirinya, ada Wandi dan yang lainnya. Di sana, Bu, di pojok sana, Wandi menopang satu tangannya dengan tangannya yang lain, lalu berteriak seraya melihat ke arah Ravindra dan yang lainnya. Bajingan, nyalimu memang sungguh besar, ternyata kamu berani. Wanita itu berjalan mendekat dengan langkah yang cepat. Dengan posisi kedua tangannya yang berada di pinggang, membuat sosoknya terlihat seperti wanita yang sedang memarahi orang di jalanan. Namun, sebelum wanita itu selesai bicara, dia berseru dengan penuh rasa terkejut, ternyata kamu. Ravindra juga mengerutkan keningnya, lalu menimpali, kebetulan sekali, ternyata kamu. Benar, Ravindra juga tidak menyangka bahwa wanita Parubaya adalah wanita kaya yang dia temui di bank hari ini. Tadi dia bahkan menamparkan wanita itu hingga membuatnya ketakutan dan buang air kecil di tempat. Wanita itu adalah istri Pak William dari grup Palawa. Hanya saja, Ravindra tidak pernah menyangka bahwa Wandi yang baru saja dia pukul itu, ternyata adalah putra dari wanita kaya itu. Ibu mengenalnya. Begitu melihat situasi saat ini, Wandi pun mengerutkan kening. Mungkinkah ibunya bertemu dengan seseorang yang telah dikenalnya? Seketika ini, istri Pak William tidak tahu harus berbuat apa. Orang bodoh pun tahu apa artinya jika seseorang memiliki kartu debit ungu keemasan itu. Hanya ada 10 kartu sejenis itu di dunia ini. Di dalam kartu itu, tersimpan sejumlah uang yang nilainya setidaknya mencapai lebih dari 2 triliun rupiah. Hanya orang yang benar-benar hebat yang bisa memiliki kartu debit seperti itu. Nominal sebesar itu tidak termasuk aset bisnis yang dimiliki sang nasabah, melainkan hanya dana yang merupakan aset lancar.
Dengan kata lain, orang itu kemungkinan besar adalah konglomerat yang memiliki kekayaan puluhan triliun rupiah, bahkan mungkin ratusan triliun rupiah. Ravindra tersenyum tipis sambil berkata, "Tante, aku yakin, kamu seharusnya sudah tahu apa yang harus kamu lakukan, bukan?" Ketika mendengar hal itu, bibir wanita di hadapannya itu langsung berkedut beberapa kali. Meskipun sudah berusia lebih dari 40 tahun, tetapi dia merawat diri dengan baik. Oleh karena itu, dia mengira dirinya masih memiliki pesona. Namun, panggilan "Tante" itu hampir membuat emosinya meledak di tempat. "Ibu, aku tidak peduli. Bocah ini hanya orang miskin. Mereka bahkan tidak mampu makan di sini. Ibu suruh saja pengawal untuk turun tangan. Kali ini jumlah kita lebih banyak. Kita pasti bisa menang. Lagi pula, kali ini ketua pengawal dan yang lainnya sudah datang." Bab 62. Wandi mendesak wanita kaya itu dengan sedikit panik. Saat melihat ada begitu banyak pengawal, Cindy dan Gilang benar-benar ketakutan. Mereka belum pernah melihat formasi para pengawal sebanyak itu. Plak. Namun, detik berikutnya, wanita kaya itu malah menamparkan putranya. "Pak, siapa nama Bapak?" Wanita kaya itu bertanya dengan sopan sambil tersenyum canggung. Di sisinya, Wandi menatapnya dengan penuh rasa terkejut. "Namaku Ravindra Sayuda." Ravindra menjawab sambil tersenyum. "Baik, Wandi, cepat minta maaf kepada bapak ini." Wanita kaya itu segera menoleh dan berkata kepada putranya, "Ibu, apakah Ibu yakin?" Wandi masih tidak percaya dengan kenyataan ini. Bukankah ibunya datang untuk membalaskan dendamnya? Ternyata ibunya malah menyuruhnya meminta maaf kepada orang miskin ini. "Aku yakin, cepatlah." Wanita kaya itu berkata dengan raut wajah ketus. Maafkan aku, ini salahku. Aku harap Pak Ravindra bersedia memaafkan kesalahanku." Meskipun merasa sangat kesal, tetapi tampaknya Wandi telah sadar bahwa kali ini dia pasti telah mengusik orang yang salah. "Enyahlah. Aku akan hitung sampai 10, bawa anak buah kalian keluar dari restoran ini dan menghilanglah dari pandanganku. Kalau tidak, Tuhan pun tidak akan bisa menyelamatkanmu." Ravindra berkata dengan suara yang tegas. Namun, sebelum Ravindra mulai menghitung, mereka sudah berlari meninggalkan tempat itu dengan cepat. Setelah keluar dari restoran, Wandi bertanya kepada ibunya, "Ibu, apa yang terjadi? Kenapa ibu memukulku dan malah memintaku untuk meminta maaf padanya?" Penampilan bocah itu terlihat sangat sederhana, tapi dia adalah orang yang tidak bisa kamu usik. Dia memiliki kartu debit yang berisi uang lebih dari 2 triliun. Kartu debit seperti itu hanya bisa dimiliki oleh orang yang memiliki uang lebih dari 2 triliun di dalam rekeningnya. Intinya, ini bukan hanya masalah uang. Hanya ada 10 kartu seperti itu yang diterbitkan di seluruh dunia dan dia memiliki salah satunya. Wanita kaya itu menghela napas lega, lalu berkata, "Jangankan pengusaha kaya seperti kita, mungkin beberapa keluarga terhormat kelas 1 di kota Lumi pun tidak akan berani menyinggung orang seperti itu. Keluarga terhormat kelas 1 yang kaya raya pun tidak berhak mendapatkan kartu debit seperti itu, sudah mengerti?" Yang benar saja. Ternyata dia orang yang sehebat itu. Wandi menelan ludah dan menyeka keringat dengan keras. Kali ini, dia sadar bahwa dirinya telah berurusan dengan orang yang salah. "Ravindra, bukankah wanita tadi sangat marah? Kenapa dia malah memukul putranya dan menyuruhnya meminta maaf kepadamu?" Cindy memandang keluar dengan raut wajah bingung. Meskipun orang-orang itu sudah pergi dengan mobil, tetapi sampai sekarang Cindy masih belum bisa mengerti apa yang terjadi. Wanita kaya ini ternyata datang dengan cepat, juga pergi dengan cepat. "Apakah kamu pernah bertemu dengan wanita kaya itu?" Helen turut mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tadi mereka merasa khawatir setengah mati. Namun, tidak disangka malah Wandi yang meminta maaf terlebih dahulu dan kemudian pergi begitu saja. Ravindra tertegun sejenak, lalu tertawa dan berkata, "Hahaha. Intinya, karena aku pernah bertemu dengan wanita ini saat mengobrol dengan Pak Leo di taman tadi pagi, sehingga kami memiliki sedikit kesan satu sama lain."
Mungkin dia tahu bahwa aku adalah teman Pak Leo. Dia pun sadar bahwa Pak Leo adalah orang yang tidak boleh diusik, jadi dia pun membawa putranya pergi. Ternyata begitu. Sepertinya dia sangat menghargai Pak Leo. Setelah mendengar jawaban Ravindra, Cindy pun menghela napas lega dan akhirnya merasa tenang. Benar, Bu. Kalian makan saja dengan tenang. Tidak apa-apa. Sambil sedikit tersenyum, Ravindra mengambilkan beberapa lauk untuk ayah dan ibu. Sialan. Ternyata itu adalah Ravindra dan keluarganya. Pada saat yang sama, Shirley membawa Lukas dan yang lainnya pergi ke alun-alun dan berencana untuk makan malam di restoran itu. Namun, ketika baru saja turun dari mobil dan berjalan beberapa langkah, Lukas melihat Ravindra beserta keluarganya sedang duduk di meja dekat jendela. Mereka sedang makan sambil mengobrol dan tertawa. Hal ini membuat suasana hatinya yang telah membaik, justru menjadi buruk lagi dalam sekejap. Bab 63. Orang itu lagi. Sial. Setelah melihat Ravindra duduk di sana sambil menikmati segelas anggur merah dan tersenyum, Belinda pun merasa sangat muak di dalam hatinya. Tidak bisa, aku harus membalas dendam. Setelah berpikir sejenak, Lukas mengepalkan tangannya dan berkata dengan penuh kebencian, hari ini, saat di hotel tadi, beberapa pengawal hebat keluarga Wilbur tidak datang. Sekarang aku akan menelepon untuk memanggil lebih banyak orang, aku tidak percaya kalau aku tidak bisa mengalahkan Ravindra. Namun, pada saat ini, Shirley yang berada di sampingnya justru tersenyum dingin sambil berkata, Lukas, kenapa kamu begitu bodoh? Apakah segala sesuatu harus diselesaikan dengan kekerasan? Kamu jangan lupa siapa pemilik restoran ini. Setelah tertegun sejenak, Lukas pun merasa senang. Kemudian, dia berkata kepada Shirley, Shirley, jangan-jangan kamu sudah memiliki rencana. Shirley tersenyum sambil berkata, karena bocah itu sudah berani makan di restoranku, aku akan membuatnya tidak mampu membayar tagihannya, bahkan akan membuatnya menjadi sangat malu. Mendengar hal ini, Belinda yang berada di samping justru tertawa sambil berkata, hehehe, Shirley, sepertinya caramu tidak akan berhasil. Meskipun harga makanan di restoranmu cukup mahal dan tidak semua orang mampu membayarnya, tetapi kamu juga tahu bahwa Ravindra si bajingan itu baru saja menagih uang 2,6 miliar dari keluarga Wiyata hari ini. Bahkan jika dia membeli beberapa pakaian dan mobil bobrok itu, seharusnya uangnya masih tersisa banyak. Setelah berbicara demikian, Belinda berhenti sejenak, lalu melanjutkan, selain itu, dia sudah memesan makanan, jadi dia pasti sudah memperhitungkan isi dompetnya saat memesan. Tidak mungkin dia tidak mampu membayar makanan itu. Shirley mencibir dan berkata lagi, hari ini bocah itu sudah berani memukul adik sepupuku, jangan salahkan aku kalau aku bersikap tidak ramah. Setelah berbicara, Shirley pun menatap Belinda, lalu tersenyum dan berkata lagi, jangan khawatir, mereka sekeluarga mengenakan barang-barang bermerek. Mungkin setelah mendapatkan uang hari ini, mereka menghambur-hamburkan banyak uang seperti OKB. Sisa uang di tangan mereka mungkin sudah tidak sampai miliaran lagi. Mengenai harga makanan di sini, bukankah aku yang bisa menentukannya? Kak Shirley, kamu sangat pintar. Terima kasih Kak Shirley telah membelaku. Kali ini, akhirnya aku akan bisa melihat Ravindra dipermalukan. Louis gendut langsung tampak gembira, dia bersiap-siap untuk menyaksikan pertunjukan yang menarik. Setelah berpikir sejenak, Shirley berkata lagi, hehehe, aku tiba-tiba punya ide yang lebih bagus, yaitu membuat Ravindra merasakan diselingkuhi. Apa maksudmu? Ketika mendengarnya, mereka semua menatap Shirley dengan bingung. Shirley tersenyum dengan ekspresi dingin dan berkata, bukankah hal ini mudah saja? Nanti aku akan mengubah harga di daftar menu mereka dan membuat daftar menu palsu. Jika dia tidak bisa membayar, biarkan pelayan memberitahu bahwa ada teman lama Helen yang ingin menemuinya di lantai atas. Asalkan Helen mau naik ke ruangan VIP di lantai atas untuk mengobrol dengan teman lamanya, nantinya kita bahkan bisa menggratiskan tagihan mereka. Menurutmu, bukankah Helen akan naik ke ruangan VIP di lantai atas? Tentu saja, dengan harga yang asli saja,
sekali makan harganya sudah cukup mahal. Jika hanya dengan mengobrol bersama teman lama saja sudah bisa menikmati makanan mahal secara gratis, aku pun pasti mau naik ke lantai atas untuk melihat siapa teman lamaku itu. Tanpa berpikir panjang, Belinda langsung berkata demikian. Lukas masih terlihat bingung. Shirley, tetapi bagaimana menghubungkan hal ini dengan membuat Ravindra merasa diselingkuhi? Tanyanya. Hahaha, bukankah itu mudah? Setelah naik ke lantai atas, kamu bisa mengatakan kepadanya, jika dia bersedia bersenang-senang denganmu sejenak, tagihannya bisa digratiskan. Hehehe, aku yakin mereka tidak akan sanggup mengeluarkan uang senilai 2-4 miliar, Helen pasti akan menyetujuinya demi mereka bisa pergi dari sini. Nanti kita cari cara untuk membuka pintu ruangan sebelah, lalu diam-diam mengambil beberapa foto. Hehehe, menurutmu, bukankah Ravindra akan marah ketika melihat dirinya diselingkuhi? Shirley tersenyum licik. Dia adalah putri dari keluarga terhormat kelas 3. Hari ini Ravindra telah mempermalukan dirinya, jadi dia pun harus membalas dendam. Bab 64. Cara ini sangat bagus. Lukas melihat jarinya yang telah putus dan sekarang masih dibalut perban itu dengan perasaan sangat marah. Jika hal itu benar-benar bisa terlaksana, tentu akan sangat memuaskan dirinya. Hal yang paling penting adalah ketika dia memikirkan wajah cantik dan tubuh seksi Helen yang hampir sempurna itu, dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk menelan air ludah. Tidak bisa. Begitu mendengar hal itu, Belinda langsung merasa tidak senang dan berkata kepada Shirley, kalau begitu, bukankah berarti aku juga diselingkuhi? Shirley, bukankah tindakanmu ini terlalu berlebihan? Kamu menyuruhku untuk melihat suamiku berselingkuh dengan wanita lain. Lalu aku harus mengambil foto mereka secara diam-diam. Kalau aku adalah kamu, memangnya kamu bisa terima? Ekspresi wajah Lukas berubah menjadi masam, lalu dia berkata, Belinda, kita harus mengutamakan kepentingan banyak orang. Apakah kamu tidak melihat betapa sombongnya Ravindra si bajingan itu hari ini? Coba pikirkanlah mengenai uang 2,6 miliar yang telah dikeluarkan keluargamu itu, lihat pula jariku ini, apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Setelah memikirkan apa yang terjadi hari ini, Belinda pun menggertakkan giginya dan berkata, aku memang ingin membalas dendam, tetapi aku tidak bisa melihat suamiku berbuat seperti itu dengan wanita lain, kan? Setelah berbicara sampai di sini, Belinda secara tidak sengaja melirik ke arah Louis gendut, kemudian Belinda tiba-tiba tercengang dan berkata, sialan kenapa harus kamu? Kenapa tidak suruh saja Louis gendut yang melakukannya? Awalnya Louis gendut juga tidak sadar kalau dirinya telah sepenuhnya diabaikan dalam rencana yang dibuat kakak sepupunya ini. Sekarang, setelah diingatkan oleh Belinda, Louis gendut pun tertegun sejenak setelah itu, dia langsung berkata dengan bersemangat, ya, biar aku yang melakukannya, aku hampir lupa bahwa aku juga seorang pria. Aku juga bisa melakukannya. Dalam seketika, tatapan Lukas pun menunjukkan rasa kekecewaan. Bisa berkesempatan untuk melakukan hal itu bersama wanita seperti Helen merupakan impian banyak pria, meskipun seumur hidup hanya sekali saja. Apakah kesempatan sebagus ini benar-benar harus diberikan kepada Louis gendut? Jika hari ini tidak ada Belinda di sini, dia tidak akan memberikan kesempatan ini kepada Louis gendut. Namun, sekarang Belinda ada di sini, dia pun tidak tahu bagaimana harus berebut dengan Louis gendut. Benar, aku hampir lupa. Lukas, kamu sudah punya istri. Louis gendut bahkan tidak punya pacar, dia masih lajang. Shirley berkata setelah berpikir sejenak. Namun, Lukas masih tidak ingin menyerah, dia tetap berjuang untuk dirinya sendiri dengan berkata, apakah Louis gendut mampu melakukannya? Dia begitu gemuk, sedangkan Helen adalah putri dari keluarga terhormat kelas 3. Meskipun telah diusir oleh keluarganya, tetapi Helen juga tidak mungkin setuju untuk melakukannya dengan Louis gendut, kan? Bahkan mungkin dia tidak akan peduli lagi dengan hidup mati Ravindra begitu melihat lemak di perut Louis gendut.
Louis gendut tiba-tiba merasa kurang senang meskipun keluarga Wilbert lebih kaya daripada keluarganya dan dia juga sering ikut bersenang-senang bersama Lucas, tetapi Helen adalah wanita cantik yang langka. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan sebagus ini. Dia pun melipat kedua tangannya di depan dada dan tersenyum dingin sambil berkata, "Hehe, Lucas, bagaimana kamu bisa tahu kalau dia tidak akan menerima diriku? Apakah hanya karena aku gemuk? Ini adalah celaan fisik, mengerti? Menurutku, kamu bukan ingin membalas dendam pada Ravindra, melainkan ingin bersenang-senang dengan Helen, kan?" Setelah berkata demikian, dia tidak lupa menyindir, "Hehehe, Lucas, istrimu masih di sini, tetapi kamu sudah berani bersikap seperti ini. Aku tidak tahu apa yang akan kamu lakukan ketika istrimu sedang tidak ada." "Louis Mahendra, kamu cari mati, ya." Lucas menjadi sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa Louis yang sering diajaknya berfoya-foya itu, ternyata sekarang malah ingin menentangnya karena seorang wanita. Louis berkata kepada Shirley yang berada di sampingnya, "Kak Shirley, lihatlah, orang ini bahkan ingin membunuhku." Demi mendapatkan Helen, Louis pun berani melawan meski harus mengorbankan hubungan baiknya dengan Lucas. Terlebih lagi, sekarang kakak sepupunya ada di sini. Dengan dukungan kakak sepupunya, Louis tidak takut pada Lucas. Bab 65. Lucas, kamu jangan keterlaluan. Kurasa perkataan Louis gendut memang benar. Di depanku saja, kamu bahkan terang-terangan ingin memiliki wanita lain. Bagaimana kalau di belakangku? Apa yang akan kamu lakukan? Belinda yang juga terprovokasi oleh kata-kata Louis pun langsung menatap Lucas dengan marah. Bagaimanapun, setelah acara pernikahannya hari ini dihancurkan, dia sudah merasa cukup kesal. Sekarang, ternyata Lucas memiliki niat yang buruk seperti itu, hal ini membuatnya merasa malu. Saat melihat Belinda telah benar-benar marah, Lucas buru-buru menjelaskan, "Belinda, jangan dengarkan kata-kata Louis gendut. Aku benar-benar hanya ingin melampiaskan dendam, sehingga aku memiliki niat seperti itu. Lihatlah, setidaknya aku ini adalah seorang anak orang kaya, tapi jariku bahkan putus begitu saja. Apakah kamu tidak ingin melihatku membalas dendam?" Shirley yang berada di samping pun sudah merasa muak. Dia langsung memelototi Lucas sambil berkata, "Sudahlah. Siasat ini belum saja mulai dijalankan, kalian berdua malah sudah bertengkar. Ayo cepat jalankan sesuai rencana kita. Kalau tidak, dia akan pergi setelah membayar." "Kak Shirley, lalu siapa di antara kami berdua yang akan melakukannya?" Louis gendut tersenyum sambil memandangi Shirley dengan tatapan menyanjung. Shirley menatap Lucas dan berkata, "Lucas, kamu tidak cocok untuk urusan ini. Bagaimanapun, kamu sudah menikah. Sebagai seorang pria, kamu harus memikirkan perasaan istrimu. Biarlah Louis gendut yang melakukannya. Bukankah tujuannya sama saja, yaitu demi membalaskan dendam untuk kalian berduaan?" Lucas tentu saja harus menghargai Shirley, sehingga dia pun hanya bisa mengangguk dan menyetujuinya. "Benar, benar, apa yang dikatakan Shirley itu memang benar. Aku kurang mempertimbangkannya dengan baik." Setelah selesai berbicara, Lucas melihat ke arah Belinda yang masih marah. Lucas pun segera membujuknya, "Sudahlah, sayang. Jangan marah lagi. Besok aku akan membelikanmu tas LV. Lumayanlah kalau begitu." Setelah mendengar perkataan itu, Belinda pun mendengus dengan ekspresi dingin. Kemudian, raut wajahnya menjadi tampak sedikit lebih baik. "Ayo, kita masuk melalui pintu belakang. Kalau sampai terlihat oleh Ravindra, takutnya dia akan mengetahui rencanaku." Setelah berpikir sejenak, Shirley membawa mereka pergi melalui pintu belakang. Setelah tiba di lantai atas restoran, Shirley memberikan instruksi kepada manajer restoran berkaitan dengan rencananya itu. Kemudian, Lucas bertanya lagi, "Shirley, setelah keluar dari penjara, Ravindra menjadi sangat jago bertarung. Menurutku, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik panggillah beberapa pengawalmu kemari." Belinda juga ikut menimpali, "Benar, keluarga Jovanka adalah keluarga terhormat kelas 3, pengawal keluarga kalian pasti sangat jago bertarung."
Shirley berkata dengan nada dingin, aku takut sebelum pengawal keluarga Jovanka sempat sampai di sini, mereka sudah hampir selesai makan. Namun, aku sangat akrab dengan si mata satu. Dia memiliki banyak bawahan. Biasanya mereka menongkrong di sekitar sini, aku akan meneleponnya nanti. Bagus, suruhlah dia membawa lebih banyak orang ke sini, itu akan lebih aman. Setelah mendengar hal ini, Lukas pun merasa sangat senang. Ayo pergi, nanti aku akan meminta pelayan untuk membawa Helen ke ruangan VIP ini. Kita bersembunyi di sebelah. Di sana ada pintu rahasia, nanti kita bisa diam-diam membukanya sedikit dan merekam video. Dengan tersenyum licik, Shirley membawa beberapa orang itu masuk ke dalam ruangan VIP. Bagus sekali, Shirley. Kalau kamu tidak memberitahu kami ada pintu rahasia di ruangan VIP ini, kami juga tidak akan tahu. Setelah masuk ke dalam ruangan, Lukas melihat sekeliling, lalu bertanya kepada Shirley, di mana pintu rahasianya? Di sini. Shirley sedikit tersenyum, lalu mendorong pintu itu dengan perlahan. Ternyata benar, ada sebuah pintu di sudut ruangan dan ada sebuah ruangan kecil di balik pintu itu. Belinda mengernyitkan dahi sambil berkata, Shirley, bukankah ini ruangan VIP untuk makan? Untuk apa kalian membuat pintu rahasia di sini? Shirley langsung menjawab, kamu ini bodoh, ya. Seandainya ada orang penting yang ingin makan di sini, setelah mereka memesan ruangan VIP, manajer restoran akan memberitahu kami, sehingga aku bisa bersembunyi di ruangan VIP di balik pintu rahasia ini. Ketika mereka makan sambil mendiskusikan beberapa rahasia bisnis, aku juga bisa menguping dan mengetahui informasi bisnis itu. Selain itu, ada beberapa informasi yang bisa membuat keluarga Jovanka mengambil langkah lebih cepat, sehingga bisa mengalahkan para pesaing, mengerti? Bersambung ke bagian 66.